Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati dari kelas 3B Biologi dengan NIM 2119190036. Dan di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia dengan materi fisiologi rangka dan fisiologi otot. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi rangka dan fisiologi pada otot. Yang pertama akan kita bahas mengenai fisiologi rangka. Konsep dasar sistem rangka. Sistem rangka manusia terbuat dari kartilago atau tulang rawan, dan sendi merupakan tempat dua atau lebih tulang bertemu atau artikulasio. Kemudian ligamen, meletakkan tulang satu dengan yang lain. Pengertian sistem rangka pada manusia itu sendiri yaitu sistem rangka manusia exoskeleton, bukan endoskeleton. Dan sistem rangka manusia tersebut memiliki fungsi seperti menyokong struktur tubuh, menjadi tempat melekatnya serat otot, membentuk sel darah, menyimpan ion organik, dan melindungi organ dalam dari trauma. Jika kita lihat penampang dari struktur tubuh manusia, di sini terdapat gambar. Bisa kita lihat tampak depan kerangka manusia, mulai dari depan atas tubuh, kemudian dari leher ke tengkorak sampai ke tulang rusuk, tulang ekor, tulang betis, tulang kaki, sampai ke pergelangan kaki. Kemudian jenis-jenis tulang. Yang pertama yaitu ada tulang panjang. Tulang panjang ini mempunyai panjang yang lebih panjang daripada lebarnya. Kemudian yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek tersebut berbentuk seperti kubus yang mempunyai panjang dan lebar yang sama. Yang ketiga ada tulang pipi, yaitu seperti tulang iga dan tengkorak berbentuk tipis atau pipi. Kemudian yang keempat ada tulang tidak beraturan, yaitu seperti tulang belakang atau vertebra, tulang wajah, dan tulang panggul. Ini adalah contoh gambar dari tulang pipa atau tulang panjang. Bisa kita lihat terdapat tulang lengan atas atau humerus. Kemudian terdapat juga tulang lengan bawah, radius atau ulna. Selanjutnya tulang pendek. Tulang pendek ini kalau kita lihat seperti kubus-kubus panjang dan lebarnya sama seperti tulang-tulang metakarpel. Kemudian tulang pipi. Tulang pipi ini ada yang berbentuk pipi. Kemudian kita masuk ke dalam struktur tulang. Di antaranya yang pertama ada tulang padat. Tulang padat ini adalah material keras yang membentuk batang tulang panjang dan permukaan luar dari tulang-tulang lain. Kemudian yang kedua ada tulang spons. Tulang spons ini terdiri dari lempengan-lempengan tipis yang bentuknya tidak beraturan yang disebut trabekula. Kemudian kita masuk ke tengkorak yang meliputi kranium dan tulang wajah. Tengkorak ini terdiri dari 8 tulang kranium dan 14 tulang wajah. Kemudian tulang-tulang pada tengkorak memberikan perlindungan pada otak dan organ penglihatan, pengecap, pendengaran, keseimbangan, dan penciuman. Kemudian merupakan tempat menempelnya otot yang menggerakkan kepala dan mengendalikan ekspresi wajah dan proses mengunyah. Di sini terdapat contoh gambar kranium dan tulang wajah tampak dari depan dan samping. Ada frontal bone, kemudian nasal bone, maxilla, kemudian zygomatic bone, dan mandible. Kemudian tulang hyoid. Tulang hyoid ini terletak di bagian leher, terisolasi dari tulang-tulang lainnya. Tulang hyoid ini dihubungkan oleh ligamen pada 7 steloid tulang temporal. Otot-otot lidah, leher, faring, dan laring yang menempel pada tulang hyoid berperan dalam pergerakan yang melibatkan gerakan menelan dan berbicara. Di sini terdapat sketsa tulang hyoid yang dimana terdapat epiglotis, epiglottis musli,
transverse arytenoid musclis, kemudian posterior cricorytenoid musclis, dan cricotyroid musclis atau catway. Kemudian ada corus elasticus, lateral cricorytenoid musclis, dan thyrorytenoid musclis. Kemudian tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri atas 26 tulang vertebra yang menyongkong kepala dan batang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, dan sebagai penghubung iga dan otot. Tulang belakang ini dibagi menjadi 4 daerah. Setiap daerah mengubah kurva cembung dan cekung pada tulang belakang. Semakin ke bawah, semakin besar. Kemungkinan untuk menanggung bebannya semakin berat. Ini adalah sketsa tulang belakang tampilan dari depan, samping, dan belakang. Yang tersusun atas cervical vertebra, thoracial vertebra, lumbar vertebra, siscum, dan coccyx. Kemudian toraks. Sangkar toraks meliputi vertebra toraks, tulang dada, iga, dan tulang rawan costa. Kortaks tersebut ada 12 pasang iga yang semua ujung belakangnya menempel pada vertebra yang terdiri dari 7 pasang iga palsu yang tidak menempel secara langsung pada tulang dada. Kemudian 3 pasang iga palsu yang tidak menempel pada tulang dada tetapi berhubungan dengan iga di atasnya secara langsung. Dan yang terakhir yaitu 2 pasang iga palsu atau iga melayang, tidak menempel pada apapun pada langsung depannya. Di sini terdapat sketsa toraks, yaitu yang tersusun dari tulang selangka, tulang rusuk sejati, tulang belikat, tulang dada, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Kemudian toraks. Sangkar toraks meliputi vertebra toraks, tulang dada, iga, dan tulang rawan costa. Kortaks tersebut ada 12 pasang iga yang semua ujung belakangnya menempel pada vertebra yang terdiri dari 7 pasang iga palsu yang tidak menempel secara langsung pada tulang dada. Kemudian 3 pasang iga palsu yang tidak menempel pada tulang dada tetapi berhubungan dengan iga di atasnya secara langsung. Dan yang terakhir yaitu 2 pasang iga palsu atau iga melayang, tidak menempel pada apapun pada langsung depannya. Di sini terdapat sketsa toraks, yaitu yang tersusun dari tulang selangka, tulang rusuk sejati, tulang belikat, tulang dada, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Anggota tubuh atas. Anggota tubuh atas ini terdiri atas lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Terdapat sekitar 30 jenis tulang dari setiap anggota tubuh atas. Ini adalah sketsa dari anggota tubuh atas, yang dimana terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Anggota tubuh atas. Anggota tubuh atas ini terdiri atas lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Terdapat sekitar 30 jenis tulang dari setiap anggota tubuh atas. Ini adalah sketsa dari anggota tubuh atas, yang dimana terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Selanjutnya kita masuk ke fisiologi otot. Yang pertama ada pengertian otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkonsentrasi dan merelaksasi. Konsentrasi terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Selanjutnya karakter otot. Otot ini memiliki karakter seperti kontraktibilitas. Kontraktibilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Karakter yang kedua yaitu konstrabilitas, yaitu kemampuan untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada bentuk semula. Fungsi sistem muskular atau sistem otot.
yaitu sebagai alat gerak aktif yang disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot berkontraksi. Selanjutnya, sebagai alat gerak, yaitu sebagai pergerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur otot, penopang rangka, dan mempertahankan tubuh saat pada posisi berdiri atau saat duduk pada gaya gravitasi. Kemudian yaitu sebagai produksi panas. Kontraksi antar otot-otot secara metabolis mengakibatkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Kemudian jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot ini meliputi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pertama kita akan membahas tentang otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot volunter yang melekat pada rangka, yang disusun oleh bundel-bundel paralel yang disebut sebagai otot, dan mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma. Kemudian miobril ini terdiri dari protein miosin dan protein auksin. Ini adalah sketsa contoh dari otot lurik. Selanjutnya yang kedua yaitu otot polos atau otonom. Otot polos ini merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Otot polos ini terdapat pada dinding tuba, uterus, dan kandung kemih. Ada dua kategori otot polos. Yang pertama yaitu otot polos unit ganda dan otot polos unit tunggal. Dan ini merupakan sketsa dari otot polos. Dan yang bundel-bundel ini disebut sebagai inti sel. Yang ketiga yaitu ada otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot istimewa karena dapat berpengaruh tanpa rangsangan saraf. Kemudian kontraksinya dapat dipercepat dan diperlambat oleh sistem saraf otonom. Ini adalah sketsa dari otot jantung, yang dimana ini ada inti sel, kemudian diskus interkalaris. Di sini terdapat tabel perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini faktor pembeda yang pertama yaitu bentuk sel. Pada otot polos, bentuk selnya yaitu berbentuk gelendong yang meruncing di kedua ujungnya. Kemudian otot yang kedua yaitu otot lurik. Sedangkan otot lurik ini bentuk selnya panjang, silindris. Dan yang ketiga yaitu otot jantung. Sel-sel pada otot jantung berbentuk panjang, silindris, dan bercabang. Kemudian faktor pembeda yang kedua yaitu jumlah inti dan letaknya. Yang pertama, jumlah inti dan letaknya pada otot polos. Otot polos ini mempunyai satu inti sel dan terletak di tengah. Sedangkan pada otot lurik mempunyai banyak inti dan terletak di tepi. Dan pada otot jantung ini mempunyai banyak. Kemudian faktor pembeda yang ketiga yaitu dari pola atau warna. Pada otot polos atau halus, pola dan warnanya ini tidak memiliki garis atau polos. Sedangkan pada otot lurik atau otot rangka ini terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik. Kemudian yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik. Kemudian faktor pembeda yang keempat yaitu sifat kerja. Pada otot polos atau otot halus, mereka bekerja di luar kesadaran kita, geraknya lamban. Sedangkan pada otot lurik atau rangka, dia bekerja di bawah kesadaran kita atau disebut juga otot sadar, dan geraknya juga cepat. Kemudian yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung ini bekerja di luar kesadaran kita dan gerak pada otot jantung tersebut lamban. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu pada letak ototnya. Pada otot polos atau otot halus, letak ototnya itu terdapat di organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dinding rahim. Sedangkan pada otot lurik atau otot rangka yaitu terdapat atau melekat pada rangka,
bagian ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung ini letak ototnya terdapat pada jantung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai fisiologi rangka dan fisiologi otot. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.